Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21. Sebelumnya kita harus menerima pimpinan SPT pajak penghasilan pasal 21 dari bendahara unit tempat kerja kita berada. Kalau sudah menerima print out tersebut sebagai panduan pada saat kita melaporkan pajak online. Setelah itu kita klik di sini Chrome, buka Chrome. Setelah buka Chrome, di kolom pencarian ini kita tulis pajak online. Enter. Kemudian di bagian atas ini ada https djponline.pajak.go.id atau DJP Online, Direktorat Jenderal Pajak. Ini kita klik di sini. Kemudian akan muncul gambar seperti ini, tampilannya seperti ini. Kemudian kita tulis NPWP-nya. Pastikan NPWP-nya adalah NPWP milik kita sesuai dengan nomor yang ada di kartu NPWP. Kemudian passwordnya jangan lupa. Kemudian kode keamanan yang ada di sini kita salin di sini. Kemudian kalau sudah sesuai, login. Nah, kalau kita login di sini pastikan adalah nama kita. Halo. Nama pemilik NPWP sudah ada di sini, nama pemilik NPWP-nya. Kemudian di sini di bagian atas ini ada garis 3, ini kita klik. Terus di sini di bagian sini ada informasi dashboard, profil, bayar dan lapor. Kita klik lapor. Klik lapor, kemudian pada menu di sini kita bisa dengan cara mengunggah formulir atau mengisi langsung dari situs web. Nah, kita pilihnya adalah mengisi langsung dari situs web atau e-filing. E-filingnya kita klik di sini. Kemudian buat SPT. Di sini ada tulisan buat SPT, kita klik di sini. Setelah itu kita jawab pertanyaan formulir SPT ini, kita jawab apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami istri atau yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Ya. Anda dapat menggunakan formulir, pilih form yang akan digunakan. Saya akan menggunakan dalam bentuk panduan, ya, dengan panduan. Klik dengan panduan. Kemudian di sini ada SPT, ada tanda kuning seperti ini, SPT 1770S dengan panduan. Kita klik. Kemudian ini kita pilih pajaknya tahun 2020 dan normal. Kemudian kita klik selanjutnya. Ya, ini sudah saya tulis, sebenarnya sudah saya isi. Kalau Bapak Ibu mau ngisi, tinggal klik di menu tambah sini. Di menu tambah, ini ada jenis pajak diisi pasal 21. Kemudian NPWP-nya ditulis NPWP bendahara pajak, bendahara yang memotong pajak. Ya, di situ di
printout Bapak Ibu ada NPWP bendaharawan. Nah, itu ditulis di sini. Kemudian kalau nama NPWP-nya sudah ditulis, klik berikutnya, itu secara otomatis bendahara ini ada tulisan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Secara otomatis akan muncul tanpa kita tulis. Kemudian nomor bukti yang ada di printout. Selanjutnya tanggal bukti pemotongan, tanggalnya itu yang ada di paling bawah. Kalau di sini saya tanggal 31 Desember 2020. Kemudian jumlah PPh yang terpotong itu yang ada di printout poin 18, yaitu PPh pasal 21 terhutang. Kalau di tempat saya itu nominalnya adalah sekian. Kemudian kita tinggal simpan kalau mau disimpan, ya. Kemudian klik simpan. Kemudian nanti muncul seperti ini. Ini ada bendahara pengeluaran, nama pemungut, NPWP, nomor bukti, tanggal, kemudian jenis pajak, pasal 21, jumlah PPh, ada jumlahnya di sini ada. Kemudian kalau sudah terinput di sini, kita klik selanjutnya. Berikutnya ini masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pajak pekerjaan. Neto di sini itu berada di printout pada poin 15, yaitu jumlah penghasilan neto. Pada poin 15 jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21. Pasal 21 setahun atau disetahunkan. Ini sudah saya tulis di sini, sudah saya ketik jumlahnya. Kemudian kita klik selanjutnya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Saya pilih tidak, ya. Dan saya klik selanjutnya. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Saya klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Saya pilih tidak. Terus klik selanjutnya. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan pajak yang sudah dipotong secara final? Nah, ini saya klik ya, terus kita tulis tambah. Sebenarnya kalau ini sudah saya isi, tapi untuk Bapak Ibu yang belum isi, klik tambah. Kemudian ini jumlah atau jenis penghasilan. Itu Bapak Ibu klik di tanda yang ada garis panah. Terus klik di nomor 6, honorium atas beban APBD atau APBN. Klik di situ, terus penghasilan brutonya itu diisi dengan penghasilan bruto yang ada di printout, yaitu poin 10 jumlah 4 sampai dengan 9. 4 sampai dengan 9 itu di tempat saya tertulis 70.885 214. Nah, terus PPh terhutangnya itu di poin 18, PPh pasal 21 terhutang. Berarti 80.200. Kemudian klik simpan. Klik simpan di sini. Kemudian kalau sudah, itu secara otomatis akan muncul di sini. Ini secara otomatis akan muncul nomor 6, sumber atau jenis penghasilan honorium atas beban APBD atau APBN. Penghasilan brutonya tadi, perhitungannya tadi juga sudah kita input yang sesuai dengan input kita tadi.
kemudian jumlah. Ya, selanjutnya kita klik selanjutnya. Kemudian kita klik, ini adalah harta kita bisa tambah di sini, atau kalau harta kita selama 1 tahun terakhir itu tidak ada perubahan, kita tinggal klik harta pada SPT tahun lalu ya di sini. Kalau diklik harta pada SPT tahun lalu, secara otomatis muncul seperti ini, berarti pada tahun 2019 sebelumnya atau 2020 itu pada pelaporannya itu saya sudah menulis harta saya seperti ini. Kalau ada tambahan berarti Bapak Ibu tinggal klik tambah. Seumpama mau harta yang mau cantumkan adalah seumpama tabungan tunai atau piutang atau investasi seperti mobil, seumpama motor, sepeda motor atau tanah, seumpama ini mau diklik lagi boleh. Seumpama saya pilih sepeda motor di sini, kemudian nama hartanya apa, Mio G, seumpama Mio gitu ya, atau Scoopy, seumpama saya punya Scoopy, tahun perolehan seumpama saya beli tahun 2020 boleh. Kemudian harga peroleh seumpama saya beli 27 juta, keterangan seumpama cash gitu ya. Kita klik simpan di sini ya, nanti secara otomatis akan muncul di sini ya, atau milik pribadi seperti itu, secara otomatis akan muncul di sini. Kalau mau dihapus hartanya juga bisa. Kalau harta tahun lalu semua sudah dijual, kita pilih hapus di sini juga bisa ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya apakah Anda memiliki hutang? Kalau memiliki hutang ya tulis memiliki, kalau tidak ya tulis tidak. Atau kalau seumpama bingung, Bapak Ibu bisa, hutangnya masih sama seperti dulu, Bapak Ibu bisa klik hutang pada SPT tahun lalu ya. Kemudian klik selanjutnya. Terus isian berikutnya adalah apakah Anda memiliki tanggungan? Tanggungan di sini itu sangat amat berpengaruh dengan hasil pada saat pelaporan, hasilnya nihil atau tidak itu tergantung ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Nah, tanggungannya berapa? Kita klik SPT tahun lalu, kita tanggungannya 3. Sebenarnya tanggungan ini adalah kita mengacu pada printout SPT yang diberikan oleh bendahara unit kerja masing-masing. Jadi di situ di poin nomor 4 ada jumlah gaji dan tunjangan keluarga. Nah, kalau jumlah tunjangan keluarganya ada 3, berarti Bapak Ibu harus menulis tanggungannya itu ada 3. Kalau di sini saya tunjangan keluarganya itu ada 3. Berarti secara otomatis tanggungannya juga harus ada 3. Nah, kalau Bapak Ibu tanggungannya cuma 2, nanti pada saat terakhir nanti tidak bisa, hasilnya tidak bisa nihil. Bisa jadi Bapak Ibu nanti kurang bayar atau lebih bayar. Seperti itu. Ini wajib harus sama jumlahnya, jumlah tanggungan ini harus sama dengan printout SPT yang Bapak Ibu dapatkan dari unit kerja masing-masing. Kemudian klik selanjutnya. Ini tanggungan saya klik itu tanggungan pada SPT tahun lalu, biar saya tidak usah menambah atau menulis. Tapi kalau Bapak Ibu seumpama tanggungan SPT tahun lalu belum sama dengan printout, itu bisa ditambah di sini. Diklik namanya siapa, NIK-nya berapa, hubungan keluarga apa, pekerjaannya apa. Ya, nanti baru disimpan. Seumpama ini saya tambah tanggungan keluarga, nama bocil, NIK-nya, hubungan keluarga seumpama anak,
pekerjaannya seumpama pelajar bisa kita simpan di sini. Kalau seumpama tanggungan keluarganya sudah tidak ada, kita bisa hapus di sini. Ya, ini sudah tanggungannya saya cuma 3 yang ada di SPT. Nah, kemudian kita lanjut. Ini saya tidak isi karena barangkali nanti jadi hasil akhirnya tidak nihil, jadi lebih aman klik tidak saja. Selanjutnya ini ditulis kawin. Kalau Bapak Ibu ini status perkawinan kawin, status perpajakan suami istri, ini di sini saya kepala keluarga karena saya menanggung 3. Nah, di sini juga harus sesuai dengan data tunjangan keluarga. Kalau tunjangan keluarganya itu ada 3, Bapak Ibu di sini harus klik 3. Ini maksimal. Kalau tunjangan keluarganya ada 1, harus klik 1. Ya. Bapak Ibu harus melihat tunjangan keluarga ini pada SPT printout yang Bapak Ibu terima dari unit kerja. Harus sesuai. Di poin 4 di sini ada saya jumlah gaji dan tunjangan keluarga 1 plus 2 plus 3. Berarti tunjangan keluarganya ada 3, di sini juga harus 3. Ini sangat menentukan. Apakah nanti nihil atau tidaknya itu berpengaruh, hasilnya tergantung ini Bapak Ibu. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan? Ini diklik iya, terus ditulis di sininya adalah poin 18 PPh pajak 21 terhutang. Pada printout itu poin 18 PPh pasal 21 terhutang. Ini saya tulis 80.200. Lalu klik selanjutnya. Kemudian ini dikosongi, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25 kosong, apakah Anda sudah membayar SPT PPh pasal 25 ini juga kosong. Kemudian klik selanjutnya. Ini di sini akan nihil. Nah, kita klik selanjutnya. Kemudian klik selanjutnya lagi. Kemudian setuju. Kemudian selanjutnya lagi. Di sini sudah nihil statusnya Bapak Ibu. Ya, kemudian klik di yang email, karena tadi kalau diklik yang nomor telepon tidak bisa. Kemudian oke, klik email. Kemudian buka email Bapak Ibu. Nanti di situ, di email yang masuk tersebut ada kode verifikasi. Kemudian Bapak Ibu bisa tulis kode verifikasi yang ada di email Bapak Ibu, email yang tertera pada e-filing yang terinput atau terkoneksi dengan e-filing atau yang tersimpan di e-filing. Itu Bapak Ibu buka, di situ ada email masuk yang berisikan kode verifikasi. Bapak Ibu tulis kodenya di situ, dan kode itu hanya satu kali pemakaian. Terus kemudian lanjut kirim SPT, klik kirim SPT. Terus ini ditutup. Terus Bapak Ibu klik puas atau tidak puas. Kemudian oke. Kalau sudah, Bapak Ibu tunggu, dan kemudian Bapak Ibu bisa buka lagi Gmail, email pada email Bapak Ibu. Itu nanti ada kiriman hasil SPT Bapak Ibu. Demikian tutorial yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.